Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Ke soal yang pertama, soal nomor 24, makna kata aus pada kalimat 5 adalah, oke, kita baca dulu kalimatnya. Belum lagi kerugian material lain, misalnya ausnya komponen kendaraan sebelum waktunya dan daya tahan jalanan semakin memburuk. Oke, kata aus. Nah, menurut KBBI, kata aus ini bermakna susut karena kerap dipakai. Jadi, komponen kendaraan itu susut karena sering dipakai dalam kemacetan lalu lintas Jakarta. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Lanjut, soal nomor 25, kalimat yang tidak efektif ditemukan pada kalimat. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, kalimat 4 dan 13. Kita ke kalimat 4 terlebih dahulu. Ratusan miliar rupiah hangus terbakar untuk bahan bakar minyak. Oke, untuk kalimat 4 ini tidak ada masalah dan ada kata miliar. Nah, penggunaan ini katanya sudah tepat. Jadi kata bakunya itu miliar, bukan miliar. Jadi untuk kalimat 4 ini sudah tepat, kemudian kalimat 13. Keadaan itu sudah bercampur aduk. Oke, ini juga tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, kalimat 6 dan 15. Oke, kalimat 6 kita baca dulu. Kerugian tidak terkalkulasi adalah semakin memburuknya lingkungan Jakarta akibat asap kendaraan. Nah, sebenarnya kalimat ini sudah tepat, tapi yang menjadi letak kesalahannya adalah kalimat 6 ini merupakan kalimat yang tidak padu atau kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat-kalimat lainnya di paragraf. Pada paragraf pertama ini, pada intinya membahas terkait dengan kondisi kemacetan lalu lintas Jakarta. Nah, sedangkan kalimat 6 ini membahas terkait dengan memburuknya lingkungan Jakarta. Jadi, ada kalimat yang tidak padu. Memang di sini ada asap kendaraan, tetapi ini tidak terlalu berkaitan juga dengan kalimat lainnya, karena kalimat lainnya ini hanya melukiskan kemacetan lalu lintas Jakarta, khususnya pada bagian pengendara. Jadi untuk kalimat 6 ini tidak padu, berarti bukan tidak efektif. Kemudian kalimat 15, hujan sedikit saja, jalanan sudah langsung digenangi air karena sistem drainase yang buruk lalu lintas menjadi macet. Oke, ini ada masalah pada ini kalimat ini nih. Sistem drainase yang buruk lalu lintas menjadi macet, tidak ada konjungsi yang menghubungkannya. Jadi bisa ditambahkan kata konjungsi di sini. Misalnya konjungsi sehingga. Jadi kalimatnya menjadi efektif. Hujan sedikit saja, jalanan sudah langsung digenangi air karena sistem drainase yang buruk. Sehingga lalu lintas menjadi macet. Berarti untuk soal nomor 25, kalimat yang tidak efektif adalah opsi yang B, yaitu kalimat 6 dan 15. Nomor 26, kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat ejaan. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, kalimat 1 dan 6. Hampir tidak ada lagi kata yang tepat untuk melukiskan parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Oke. Ini tidak ada masalah, berarti otomatis kalimat 6 juga tidak ada masalah, berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, kalimat 3 dan 9. Kerugian material kian membengkak. Oke. Ada kata material. Nah, kalimat ini merujuk pada sifat fisik dan kebendaan. Jadi, kata material ini seharusnya diubah menjadi, material itu harus diubah menjadi material. Karena kalimat ini merujuk pada sifat fisik dan kebendaan. Oke, berarti kalimat ketiga ada kesalahan penggunaan ejaan. Lanjut, kalimat 9. Selama sistem transportasi tidak menyediakan moda alternatif, jumlah kendaraan pribadi, mobil, dan motor terus bertambah sehingga sistem lalu lintas akan kian kacau balau. Oke, di sini ada kata yang mubasir, yaitu kata kian kacau balau. Oke, kita tulis dulu.
kata kian ini berarti semakin. Kemudian kata kacau balau itu artinya sangat kacau. Nah, jika kita sambung kalimatnya semakin sangat kacau. Nah, ada kalimat yang rancu. Jadi, kalimat ini kurang efektif atau ada kesalahan penggunaan ejaan. Karena katanya juga mubassir. Jadi, bagaimana caranya untuk memperbaiki ejaan ini? Kita bisa hilangkan kata balaunya. Jadi, cukup menjadi kian kacau atau sangat kacau. Berarti kalimat 9 ini juga ada kesalahan penggunaan ejaan. Nah, jika seperti itu, berarti kalimat 3 dan 9 ini merupakan opsi yang tepat. Atau opsi yang B ini adalah jawaban dari soal nomor 26. Untuk opsi-opsi yang lainnya tidak perlu kita analisis, langsung kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 27, penulis teks tersebut berpihak pada. Oke, teks ini pada intinya membahas terkait dengan kondisi parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Artinya, teks ini merupakan kritik kepada pemerintah karena pemerintah belum bisa mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Nah, jika seperti itu, maka penulis teks tersebut berpihak pada masyarakat karena merupakan kritik kepada pemerintah. Jadi dalam artian ini, penulis mewakili masyarakat untuk mengkritik pihak pemerintah terkait dengan kondisi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Lanjut soal nomor 28, hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut yang paling tepat adalah. Oke, untuk mencari hubungan isi antar paragraf, tidak perlu kita baca keseluruhan isi teks. Cukup kita cari masing-masing ide pokok dari setiap paragraf. Nah, dari ide pokok tersebut, kita bisa simpulkan manakah hubungan yang paling tepat antar isi paragraf. Oke, kita ke teks pertama. Nah, kalau kita lihat, ini kita baca dulu di paragraf pertama untuk mencari ide pokoknya. Hampir tidak ada lagi kata yang tepat untuk melukiskan parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Berarti paragraf pertama ini membahas terkait dengan kondisi parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Lanjut ke paragraf kedua. Kita baca saja kalimat pertama, kemacetan parah lalu lintas Jakarta tidak dapat dipandang secara tersendiri. Ia juga bertali temali dengan persoalan perencanaan dan penataan kota Jakarta dan sekitarnya. Oke, ini masih berkaitan dengan paragraf pertama atau dengan kata lain, paragraf kedua ini merupakan lanjutan dari paragraf pertama. Lanjut ke paragraf ketiga. Mengelola Jakarta memang memerlukan visi yang kuat dari aparat yang visioner dan tidak korup. Seharusnya kota Jakarta ditata dan diatur dengan perangkat hukum yang tegas dalam peruntukan lahannya. Nah, paragraf ketiga ini sudah merupakan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hal yang ada di paragraf pertama maupun paragraf kedua. Berarti jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu paragraf ketiga merupakan solusi paragraf kedua. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 29. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah, oke, kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, jenderal, izin, ijazah. Nah, di opsi A ini ada kata yang tidak baku, yaitu jenderal. Nah, jenderal ini kata bakunya adalah jenderal. Kemudian izin ini sudah baku, ijazah sudah baku. Kecuali kata jenderal saja yang tidak baku. Berarti jika seperti itu bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, jenderal, karir, dan ijazah. Oke, semua penulisannya sudah tepat atau katanya baku. Berarti di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah opsi yang B. Kita analisis dulu opsi-opsi yang lain. Opsi yang C, izin, karir, dan analisa. Oke, kata izin sudah baku, karir juga sudah baku. Yang tidak baku adalah analisa. Jadi yang bakunya adalah analisis, bukan analisa. Berarti bukan opsi yang C jawabannya, karena opsi yang C ada kelompok kata yang tidak baku.
Kemudian opsi yang D, istri, izin, dan apotek. Oke, ini ada kata yang tidak baku yaitu istri. Seharusnya ditulis istri. Jadi bukan istri, tapi istri. Kemudian izin ini sudah baku, apotek juga sudah baku, berarti opsi yang D ada kata yang tidak baku, berarti bukan jawabannya. Opsi yang E, nasihat, analisis, apotek. Oke, nasihat ini sudah baku, analisis juga sudah baku, tapi apotek nih yang tidak baku. Seharusnya ditulis apotek. Jadi bukan I, tapi E. Oke, berarti nomor 29 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Lanjut ke soal nomor 30, soal nomor terakhir. Penulisan menggunakan huruf miring di bawah ini yang kurang tepat adalah huruf miring. Untuk penggunaan huruf miring juga saya sudah bahas di materi UTBK Bahasa Indonesia, penulisan kata, dan penggunaan huruf. Kalian bisa cek. Dan untuk soal ini yang ditanyakan adalah yang kurang tepat, berarti yang kita cari adalah yang kurang tepat. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, buku Negara Kertagama dibuat oleh Empu Prapanca. Oke, ini judul buku ditulis miring. Penggunaannya sudah tepat. Kenapa? Karena syarat penggunaan huruf miring itu salah satunya digunakan pada judul buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Berarti opsi A ini penggunaannya sudah tepat dan bukan jawabannya. Opsi yang B, nama lain buah manggis adalah Carcinia mangostama. Oke, ini merupakan nama ilmiah dan penggunaannya sudah tepat karena huruf miring itu juga digunakan untuk menuliskan nama ilmiah atau bahasa asing dalam kalimat kecuali bahasa asing tersebut sudah disempurnakan ejaannya. Berarti opsi yang B ini juga penggunaannya sudah tepat dan bukan jawabannya. Opsi yang C, Rini tidak masuk sekolah karena sakit. Oke, kata sakit ini ditulis dengan huruf miring. Nah, penggunaannya salah karena tidak ada syarat yang mengharuskan kata sakit ini harus miring. Berarti untuk soal nomor 30, penggunaan huruf miring yang kurang tepat adalah opsi yang C. Kita baca dulu opsi yang selanjutnya. Opsi yang D, huruf pertama kata abad adalah A. Oke, huruf A ini ditulis dengan huruf miring dan penggunaannya sudah tepat. Kenapa? Karena huruf miring itu juga digunakan untuk mengkhususkan suatu huruf, kata, atau kelompok dalam sebuah kalimat. Nah, kata A ini merupakan pengkhususan dari kata abad. Jadi penggunaannya sudah tepat dan bukan jawabannya. Kemudian opsi yang E, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Oke, penggunaan huruf miring pada kata tidak. Nah, penggunaannya juga sudah tepat karena ini juga merupakan pengkhususan sebuah kata dalam kalimat. Jadi opsi A ini juga bukan jawabannya. Berarti benar ya untuk soal nomor 30 opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Rini tidak masuk sekolah karena sakit. Karena opsi yang C ini juga tidak ada syarat yang mengharuskan salah satu katanya harus miring. Dan syarat huruf miring itu cuma ada 3. Yang pertama, ini yang di opsi A untuk menuliskan judul buku, surat kabar, majalah yang dikutip dalam tulisan. Kemudian opsi yang B untuk menuliskan nama ilmiah atau bahasa asing kecuali yang telah disempurnakan ejaannya. Kemudian ada di opsi yang D dan E, yaitu untuk mengkhususkan sebuah huruf, kata, kelompok kata dalam sebuah kalimat. Oke, untuk subtes pemahaman dan pengetahuan umum cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.